Shalom semuanya. My wife is nervous. It's okay. I still love her. Ya, saudara-saudara. So, good morning everybody. Selamat pagi semuanya untuk yang baik yang udah pernah datang, yang udah lama datang, yang baru datang. You're all are here to hear the word of Christ, ya, untuk mendengarkan firman daripada Kristus. Why? Firman daripada Kristus bukan firmannya yang dikeluarkan oleh perkataannya Yesus, tetapi firman mengenai Kristus. Concerning Christ. Why? Karena pada saat kita melihat Kristus, di sini saudara-saudara, di GBC, di gereja ini saudara-saudara, kita hanya membukakan pribadi Yesus dan keindahannya, pekerjaannya yang luar biasa di atas kayu salib. Why we only focus on that? Karena kalau kita pergi ke gereja dan kita fokus on apa yang harus kita lakukan, harus lakukan ini, harus lakukan itu di mana-mana sama aja. Saudara bisa bayar, saudara bisa training, motivation class, mau training class apapun gitu ya, you pay. You get motivated, saudara bisa termotivasi, saudara bisa mengalami istilahnya kayaknya semangat gitu ya. Tapi abis itu saudara untuk maintainnya, untuk bisa mempertahankan saudara termotivasi, saudara harus datang lagi dan melakukan hal yang disuruh sama motivatornya. Kalau saudara tidak bisa melakukan, maka saudara tidak akan mendapatkan hasil. Jadi hasilnya tergantung kepada saudara, usaha saudara, bukan kepada Kristus. Tapi kalau kita di sini kita melihat Kristus, berarti yang menghasilkan adalah Kristus. Oke? Dan gambaran bagaimana seharusnya kita berada di dalam gereja adalah bukan diberitahukan ini dan itu, tetapi kita diberitahukan mengenai Yesus, mengenai pribadinya. Seperti suatu gambaran di mana kalau saudara ingat mungkin sekitar beberapa minggu yang lalu, setelah pada saat Tuhan Yesus setelah bangkit, yaitu dia menunjukkan diri, dia menampakkan diri kepada banyak orang dan ada yang perjalanan ke Emmaus. Oke, saudara masih ingat pada saat dia bangkit? Oke. Itu seharusnya Bible study atau seharusnya apa yang terjadi di dalam gereja adalah seperti ini. Why? Karena tidak ditunjukkan mengenai ritual yang terjadi di dalam bagaimana ini ritual ini, kebiasaan itu, tetapi mengenai dirinya. Lukas 24 ayat 27 katakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka ini siapa? Yaitu orang yang sedang berjalan di dalam perjalanan ke Emmaus. Oke. Di sana cuma dibilang Kleopas, Mr. and Mrs. Kleopas, kan belum tentu itu dua cowok ya. Bisa aja cowok dan cewek, bisa aja suami istri. Oke. Dan dia itu sedang berjalan dan Yesus waktu itu bersama-sama dengan mereka. Dibilang ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Oke? Dikatakan, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. Bukan concerning what to do, bukan concerning apa yang harus dilakukan, tapi concerning himself. Tentang dirinya, pribadinya. Di Amplified the Message, ini keren banget gitu terjemahannya. Dan he started at the beginning with the books of Moses. Jadi dia mulai dari kitab Kejadian, and went on through all the prophets, mulai semua kitab nabi-nabi, dia pointing out everything in the scripture that referred to him. Ini luar biasa sekali. Semuanya yang ada di dalam Alkitab point to not to you, but to him. Kadang-kadang kita ada di dalam gereja, kita ditunjuk-tunjuk. Kalau Tuhan Yesus bisa melakukan hal ini, bagaimana dengan kamu? Kalau Daud bisa melawan Goliat, apakah kamu bisa menjadi seperti Daud? Waktu poinnya kembali kepada kamu, maka semuanya kembali kepada usahamu. But when we point, Daud itu adalah gambaran daripada Yesus.
dia memenggal Goliat dengan pedangnya sendiri, sama seperti Yesus. Nah, arti kata Daud adalah beloved, yang dikasihi, yaitu Yesus. Dia memenggal kepala daripada si iblis dengan senjatanya sendiri. Dilucuti dengan kematian. Dia pikir iblis bisa memberikan kematian. That's mungkin the weapon gitu ya istilahnya. The mighty weapon. Ternyata kematian justru membuat dia tidak bisa ditahan. Justru membuat dia hidup dan membawa kemenangan bagi banyak orang. With his own weapon. Dia penggal kepalanya Daud. Memenggal kepalanya Goliat. Bukan memenggal kepalanya Goliat. Habis itu kepalanya itu dibawa kan? Dibawa ke suatu tempat yang namanya Goliat. Nah saudara kalau ingat Goliat itu adalah asal kata, ini dari Talmud ya, dari Yahudi. Itu adalah asal kata dari Golgotha. Ini pointing out to him, bukan pointing out to David. Bagaimana perkasanya dia, bagaimana dia luar biasanya dia. Oke, saudara kalau mau belajar tentang kepahlawanan, nggak usah belajar di sini. Belajar di sekolah banyak. Kita belajar kepahlawanan Tukumar, kita belajar kepahlawanan di Ponegoro gitu ya, cukup gitu ya istilahnya. Tetapi di sini kita melihat Yesus dan Jesus only. Amin. Dan itu saudara, kalau saudara lihat ya, ini luar biasa sekali. Jadi pada saat kamu, jadi apa sih benefitnya melihat dia? Melihat dia dan karyanya dan kemuliaannya itu apa sebenarnya benefitnya? Yaitu supaya kita menjadi seperti dia. You are transformed not by doing. You are transformed by beholding. Saudara diubahkan bukan karena melakukan, tetapi saudara diubahkan karena melihat. Saudara mungkin pernah ingat waktu terakhir kali saya khotbah yaitu mengenai penginjilan adalah mengenai you observe all. Saudara melihat semuanya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat share di satu komunitas. Dan di komunitas ini ternyata banyak sekali yang masih belum mengenal bagaimana melakukan Bible study. Bagaimana bisa melihat Yesus di dalam setiap hal yang ada di dalam firman ini bagaimana. Dia nanya, benar gak sih kok? Apakah bisa sih sebenarnya kita bisa melihat Yesus di dalam bahkan hukum Taurat? I said, yes. Saya sering khotbah mengenai hukum Taurat. I'm for the law, for the purpose it is given. Yaitu to point everything to Jesus. Semua yang ada di hukum Taurat itu juga menunjuk kepada Kristus semuanya. Saya bilang sering tiap minggu kita bukain Yesus yang ada di dalam hukum Taurat. Oh ya, ternyata baru ada yang tahu. Ternyata dalam hukum Taurat pun ada Yesus. Saudara, ini kalau saudara lihat ya, kembali lagi. Saudara nggak usah bingung bagaimana sih berubahnya, bagaimana kita bisa mengubah diri kita, bagaimana sih kita bisa menjadi lebih baik, bagaimana sih kamu akan menjadi dia sama seperti waktu Petrus berjalan di atas permukaan air pada saat dia memandang kepada Yesus. Dia berubah menjadi seperti Yesus. Amin. You transform by beholding. Petrus itu natural menjadi supernatural pada saat dia melihat Yesus. Oke. 2 Korintus 3 ayat 18 katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oke? But we all with unveiled face. Muka yang gak berselubung. There is no more what to do, how to do. Tapi saudara gak ada lagi yang namanya tabir yang menutupi. Tuhan itu telah membukakan selaput itu. Membukakan tabir itu. Tabir apa? Taurat. How to approach God. Bagaimana sih bisa mendapatkan hadirat Tuhan lebih lagi. Hadirat Tuhan itu selalu bersama-sama dengan saudara. Wherever that you gone, Jesus is always with you. Oke, saudara gak usah mencari-cari, bahkan persu-persu Tuhan mau kemana. God is within you. Oke. Nah ini nanti saudara akan melihat gambarannya, oke. Saudara akan melihat gambarannya. We are transformed into the same image. Menjadi gambar yang sama from glory to glory
the glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bukan dari kemuliaan terus habis itu berubah menjadi biasa, atau dari kemuliaan atau dari yang biasa berubah menjadi kemuliaan. Tapi dari kemuliaan berubah menjadi kemuliaan yang lebih besar lagi. Amin. Nah, saudara, we are transformed by beholding Jesus, bukan karena melakukan apa yang Yesus lakukan. Amin. Nah, ini harus bukan dengan willpower, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan wah, kamu harus menyemangati dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti Yesus setiap hari? No, you're transformed by the Spirit. By the Spirit loh saudara. Nah ini, so how, bagaimana kita bisa menyebabkan hal ini nih, kenapa sih pada saat kita melihat Tuhan Yesus ini efeknya apa? Waktu kita mengenal tentang Tuhan Yesus ini efeknya apa? Nah 2 Petrus 1 ayat 2 katakan kasih karunia. Saudara di sini ingin mengalami banyak kasih karunia. Favor ya? Favor, more favor. Di sini people need more favor. Orang-orang perlu lebih banyak. Saya pernah jelaskan gitu ya sama beberapa orang gitu ya istilahnya. You know tahu nggak bahasanya orang itu beruntung gitu. Orang beruntung itu orang bilang, lu apa? Hoki gitu loh. Hoki itu kan bahasa Hokian kan gitu ya. Bahasa Chinese-nya apa? Fuji. Fu itu artinya itu ya. Is blessing. So, dalam hoki itu artinya you are blessed. You are favored. Orang bilang kita hoki, bilang amin. Nggak usah takut. Saudara bilang, lu hoki banget. Enggak, gue nggak hoki. Gue cuma diberkati, sama aja. Tenang aja saudara, nggak usah takut. Lu hoki? Yes. Bilangin aja gitu. Itu hoki banget. Iya. Tampang lu hoki banget. Yes. Saudara, tinggal saya tanya, gerejanya mana sih? Tampang hoki semua. Ini tampang hoki ya, asik ya tampang hoki itu. Yes, our face is a face full of favor. Just like Jesus' face is a face full of favor. Amin. Saudara lihat ya, grace and peace. Saudara tahu ya, damai sejahtera itu bisa dimultiply. Saudara tahu grace itu bisa dimultiply. It can be multiplied. Saudara kalau baru tahu grace aja udah seneng. Ini bisa multiplikasi. Something yang dimultiplikasi itu asik. Sesuatu yang mengalami multiplikasi. Apalagi ini grace and peace. Siapa yang gak perlu lebih banyak damai sejahtera di sini, oke? We need more peace. In this unpeaceful time, di mana orang ini rasanya damai sejahtera itu rasanya susah banget didapatkan. Saya aja baru mau pergi ke mana mencari tempat yang sepi untuk mencari damai sejahtera pada saat untuk menyiapkan khotbah aja sebentar gitu tahu-tahu ditelepon tung langsung hilang damai sejahtera saya. Kerjaan inilah segala macam udah nggak bisa. Gara-gara elektronik aja damai sejahtera kita udah bisa rusak semua. Oke? Wherever you go sekarang. Baik, selama itu ada sinyal, begitu nggak ada sinyal mendadak quiet, everything is peaceful. Tapi begitu ada sinyal, wah langsung jadi nggak peaceful. Wah dikejar-kejar kerjaan lah, dikejar-kejar lah, ada masalah inilah, masalah itulah. Zaman dulu nggak ada telepon kayaknya lebih peaceful. Nggak ada handphone dulu lebih peaceful kelihatannya. Sekarang kita hidup di zaman yang lebih hektik sekali, sangat kacau banget gitu loh. Di mana-mana berita, dikit-dikit begitu masuk berita, kita langsung berasa nggak peace di sini. You know, but it can be multiplied. Multiplied, dimultiplikasi atau melimpahi kamu oleh apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Can be multiplied to you, not in the knowledge in the what to do, bukan in the knowledge of how you do, but in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Dikatakan, may grace, God's favor and peace. Oke, apa? Which is perfect well-being. All necessary good, all spiritual prosperity, and freedom from fears and agitating passions. Tahu nggak? Kayaknya hati ini khawatir terus gitu. Ini nggak pernah gitu, nggak pernah berombak, tenang sekali gitu. And moral conflicts.
free from moral conflicts. Ini paling susah banget kan. Kita di sini sekarang kita sering, ini benar apa enggak? Ini benar apa enggak? Melakukan ini benar apa enggak? Kemarin begitu lihat ada Alkitab untuk LGBT, panik semua. Apa itu LGBT? Lu gue butuh Tuhan. Alah. Just anyway, ini suddenly kemat, saya bingung juga. But, saudara, bisa dibayangin ya, the moral conflict itu bisa ditenangkan dan bisa dimultiply. To you in the full, personal, precise, and correct knowledge of God and of Jesus our Lord. Very important, very important. You need to know precisely. Seperti apa sih Tuhan itu? Seperti apa sih dia itu? So you need to see more of Jesus. Mau rahmat, anugerah, mau treatment khusus, karena favor itu treatment khusus, special treatment, right? You need a special treatment. Sometimes kita itu perlu special treatment. Why? Karena kita nggak bisa, nggak mungkin. Ada beberapa hal yang kelihatannya nggak mungkin, saudara-saudara. These few days I've been really busy. Saya kebetulan ada di usaha saya lagi mau exhibition dan saya lagi persiapan. Ternyata waktu persiapan pun semua kita coba persiapin. Kalau namanya nggak dapat favor, nggak mungkin bisa namanya start everything itu sesuai as plan. Di Indonesia itu semua harus nge-flow. Dikit sana nge-flow, harus fleksibel. Katanya orang begitu, ya kan? Kadang-kadang orang punya uang pun mau coba sana sini, mau coba being fleksibel aja nggak bisa fleksibel. Hasilnya nggak bisa. But yet with the touch, cuman satu drop treatment khusus daripada Tuhan, kamu mendadak ada di jalur VIP. And yesterday it's just what happened like that, just boom. Suddenly kita dapat jalur VIP, mendadak. Itu bisa di-explain by what? You know, kita pikir kita salah. We think we are wrong. Ternyata orang lain salah semua, kita yang benar. Mendadak dalam hitungan second. And kita nggak bikin decision itu. Karena kita bikin decision udah jelas-jelas salah kok. Gitu loh istilahnya. Bikin decision salah. Sebenarnya bukan kita yang salah. Namanya juga panitia bisa salah. Tapi begitu kita step into the zone, zonanya daripada favor, nggak ada yang bisa nutup pintunya, men. Suddenly everything becomes so easy, everything so luar biasa sekali. Kejadian yang harusnya buruk mendadak jadi the most blessed time ever. Dan ini bukan dengan kita melakukan lagi. I cannot do anything. Mau saya puasain sampai saya mules-mules, sampai saya nggak makan, sampai beberapa hari pun ini nggak bakalan kejadian, saudara-saudara. Oke. This comes. Untuk saudara bisa mengalami ini, saudara perlu melihat Yesus lebih lagi. Mengenal, mengetahui dia dengan benar. Amin? Alright. So, jadi gak usah khawatir. Bagaimana pastor untuk keluar dari kebiasaan buruk ini? How ya? Bagaimana gitu? Saudara udah pernah dengerin belum khotbahnya? Tapi pastor ini gak praktikal. Saya mau yang praktikal. Itu udah saya kasih yang praktikal. Saya bilangin, dengerin dulu. Kamu punya ada CD dijual, ya kan? YouTube bisa akses gitu ya. Enggak praktikal pastor. You want change, you want more practical, gue udah gak ada lagi. I don't have any more advice for you. If I can give you advice, look to Jesus more. Know Jesus more. Then you are transformed. Amin. Amin. Kelimpahan anugerah dan damai sejahtera akan membawa kamu keluar dari masalah itu. Amin. Jadi waktu ke gereja harusnya saudara ngomong, tolong singapkan Yesus lebih lagi kepada aku, pastor. Please reveal Jesus more. Okay. And God is raising up. Tuhan ini sedang membangkitkan di tengah-tengah kita. Pengajar-pengajar, pengkhotbah ke pengkhotbah yang akan menerangkan, mereveal segala sesuatu tentang Yesus dan keindahannya dan pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib. Tuhan sedang membangkitkan pengajar-pengajar dan pengkhotbah demikian. I'm not the only one. Saya masih belajar banyak. Saya perlu untuk belajar banyak.
Every time I go to a meetings, every time saya datang ke either ke youth cell group, mau ke cell group atau mau ke any kind of perkumpulan di mana itu membicarakan Yesus, I'm learning too. Saya belajar. Nggak ada orang bilang, oh saya udah kenal Grace, saya udah tahu lah Grace lah. Bukunya berapa sih? Gitu saya udah baca semua, men. Semuanya udah mentok nih. Berarti saudara bilang, oh iya, berarti Yesusnya udah mentok dong, pengetahuannya sampai segitu doang. Yesus itu susah bukan susah ya, impossible untuk bisa menyelami bagaimana keindahan Yesus. He is so unlimited. Gimana duduk sebentar cuman bicarain Yesus, kamu cuman bisa sebentar. Saya perhatikan tiap kali itu ngobrol gak bisa stop tentang Yesus. Just cannot. Amin. Amin. Amsal 14 ayat 30. The effect of a damai sejahtera. Apa sih? It's the peaceful heart. Peaceful, having that peace, karena ngomongin tentang Yesus, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bahasanya, a peaceful heart leads to a healthy body. Jealousy is like cancer in the bones. Ada hubungannya nggak dengan kesehatan? Yes, it affects your health. A calm and undisturbed mind and heart are the life and health of the body. But envy and jealousy and wrath are like rottenness of the bones. Bikin tulang keropos. Saudara nggak mau keropos, minum Anlin yang banyak. Ya bukan begitu saudara. Ini enggak. First and foremost, have that peace in your heart. Saudara perlu itu. In any kind of situation. Saudara begitu rasanya, gitu agitated banget gitu, mendadak badan saudara bisa sakit-sakit semua loh. Saudara stres saja, saudara tahu kan efeknya stres kan. Saudara nggak bisa berada ya di tempat yang luar biasa, kamu bisa diet, olahraga segala macam, kamu bisa nggak ngalamin damai dan kamu nggak ngalamin damai di hatimu, kamu bisa mengalami banyak hal. Even if you diet, even if you do sport, kamu nggak ada damai di hati, tetap aja bisa sakit. Kamu bilang, oh ya aku bisa damai. Kalau semuanya tersedia di rumah, semuanya everything gue bisa pergi kemana-mana, makan bareng-bareng sama teman-teman sepuasnya. Tapi kalau kamu berantem di rumah, tetap aja gak ada peaceful. Oh I'm peaceful kalau saya bisa jalan-jalan, pergi ke Disneyland. Kamu lagi ngantri ngamuk-ngamuk, tetap aja gak peaceful. Hah? Ini gak ngomongin kondisi di luar ya. Peace ngomongin kondisi di dalam. Amin. Sekarang itu tadi intro. Sekarang kita masuk the meat. I still have 1 hour. Haleluya, Tuhan panjangin Tuhan waktunya. Saudara, hari ini saya janji karena saya yang lalu saya udah memberikan teaser. Hari ini saya janji saya harus menayangkan gitu loh apa yang saya sudah janjikan, teasernya itu. Dan banyak saudara-saudara sedang mengharapkan untuk di-reveal, diwahyukan. Apa sih Pastor about the last time yang tadi Pastor tuh ngomong gitu. Karena gak bisa, istilahnya gini, kadang-kadang there's a message yang saya bisa khotbahkan secara keseluruhan, tapi ada yang juga gak selesai. So kalau saudara gak selesai, ya saudara harus get the DVD atau get the CD atau nonton YouTube-nya. Now you see the whole story, Saudara gak bisa ngomongin Tuhan Yesus cuma satu sitting, gak bisa, it's too much. Tuhan Yesus berikan itu spoon by spoon. Even firman Tuhan itu dibilang turunnya seperti hujan, seperti salju. Pernah saudara lihat hujan? Saudara tahu kan di langit itu banyak awan. Awan itu isinya uap air, yang isinya air semua. Yang kalau turun dalam bentuk hujan, ya kan? Pernah saudara lihat air sekali turun kayak air terjun dari atas, pure gitu langsung ke rumahmu, hancur loh. Di God's Revelation gak bisa sekali situ, bruk gitu semuanya. Saudara bisa gak kuat. Ini kita punya PC internal ini udah gak sekuat kayak surga punya internal gitu loh istilahnya. Kapasitas ini terbatas gitu. Saya sering gitu ya pergi sharing gitu ya kemana gitu ya. Begitu udah saya sharing kan hal yang lebih deeper things gitu ya istilahnya. Saya lihat muka-muka matanya udah nanar gitu ya. Udah lama-lama kayak orang mabok gitu ya istilahnya. Saya ngeliat kayak di atas sini tuh ada kayak ngepul gitu loh istilahnya. Udah beasap gitu.
I've seen this a lot in young people. Kadang-kadang gitu, waduh pastor ini kedalaman. Too deep ini kayak gitu. Oh sorry, I back up a little bit. Saya mesti kadang-kadang, oke, I'm feeding, this is a lamb. Makanannya domba, saya bukan feeding jerapah gitu ya. Istilahnya tahu ya yang tinggi-tinggi ke atas-atas, oke? It's a lamb food, oke? Alright, so saudara, hari ini kita akan melihat gambaran Yesus dari satu sisi aja yang akan digambarkan dari salah satu Injil. Saudara tahu kan ada 4 Injil? Yesus itu diportray di dalam 4 Injil ini, digambarkan itu di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oke? Di Matius dia digambarkan sebagai raja. Karena apa? Genealoginya dimulai dari Abraham, bukan dimulai dari Adam. Padahal harusnya kalau silsilah manusia dimulai dari Adam. Tapi ini enggak, mulainya dari Abraham. The first patriarch, bangsawan. Itu dimulainya seorang raja ya, dimulai dari Abraham, leluhurnya orang Israel. That's why it's for the Jews. Jesus is the king of the Jews, raja orang Yahudi. Kemudian Markus itu adalah digambarkan Yesus sebagai seorang hamba. Hamba itu enggak digambarin genealoginya, silsilahnya enggak ada. Hamba. Langsung apa yang dilakukan Yesus. Yesus melakukan ini, Yesus melakukan itu. Oke? Terus yang ketiga, Lukas. Lukas itu adalah gambaran Yesus sebagai seorang manusia. Yaitu digambarkan dari Adam. Oke? Silsilahnya dimulai dari Adam. Oke? Kemudian Yohanes itu adalah Yesus digambarkan sebagai firman. Firman yang turun dari surga. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Tuhan, dan firman itu menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah dia sendiri. The word become flesh. Oke? Nah, saudara kalau lihat asalnya dari surga, saudara nggak akan nanya, silsilah dari surga apa? Nggak ada. Amin. That's why in John dimulai dengan pada mulanya adalah firman. Oke? Bahkan di John, saudara kalau perhatikan di Injil Yohanes, itu nggak ada namanya Yesus crying out. Yesus berteriak kepada Bapaknya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Cek. Nggak akan temukan. Saudara cuma temukan apa? Yesus dengan kewibawaannya, dia ngomong, it is finished. That's it. Itu orang surgawi, kayak begitu. Oke? Nggak teriak-teriak kayak manusia yang helpless. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu nggak ada. Coba saudara cek. Nah, kita akan melihat dari sisinya Yohanes sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang turun ke dunia ini. Oke? Nah, saya akan memberikan banyak gambar hari ini. Yeay, yang seneng komik. Yeay. Say haleluya. Moga-moga gambarannya cukup jelas, tapi ini hanya gambaran saja. Tahukah saudara bahwa tabernakel Musa itu menggambarkan tentang dirinya. Oke, kita lihat ya. Let's see the picture. Yes, there you go. Ini banyak kata-katanya, nggak usah dipusingin kata-katanya. Saudara cukup melihat, itu di bagian depan ada yang sapi kecil. Saudara lihat ada sapi kecil di pintu masuk, ya, ada sapi kecil. Di depannya itu ada yang namanya mezbah bakaran. Oke, setelah itu di depannya lagi ada yang namanya bejana pembasuhan. Bejana isinya air. Oke. Terus kemudian kemah, yaitu dibilang kemah pertemuan atau holy place, dan yang di dalamnya ada tempat kudus, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Oke, nanti akan kita buka sama-sama, tetapi saya ingin, kalau saudara ingin perhatikan ya, itu cuma ada 2 tempat yang keluar asap. Yang pertama itu ada di mezbah bakaran, oke, itu tempat entrance-nya di sana. Kemudian yang paling belakang, di ruangan maha kudus. Itu ada asap, oke? Menandakan tiang awan, tiang api. Ingat ya, ini tabernakel Musa. Bukan bait yang pertama, bait kedua. Enggak, ini adalah tabernakel Musa. Di mana di belakangnya waktu itu masih ditemukan apa? Tabut perjanjian yang ada di dalam ruangan maha kudus. Oke, kita ngomong in the wilderness, di padang gurun. Oke, sekarang yang pertama, mulai dari mezbah yang terbuat dari tembaga. Oke, bronze altar, di atasnya ada korban yang dibakar. Next. Saudara lihat ya, ini adalah gambaran daripada mezbah bakaran itu. Terbuatnya dari apa tadi saya bilang?
tembaga. Tembaga atau perunggu. Orang bilang bronze. Oke? Kenapa tembaga? Karena tembaga melambangkan judgment. Oke? It's judgment. Silver is redemption. Oke? Tapi tembaga, oke, ini itu bronze, itu tuh melambangkan judgment of God. Dan saudara perhatikan, sudutnya ada berapa? 4. Salib, sudutnya ada berapa? 4. Menggambarkan bahwa Yesus itu disalib. Karena salib Kristus, api yang membakar korban itu membakar setiap dosa daripada orang yang mempersembahkan korban itu. Amin. Sama demikian dengan Yesus yang mati untuk kita, untuk setiap dosa-dosa kita sebagai anak domba Allah yang dikorbankan di atas kayu salib. Amin. Dia dihakimi. Api yang sama yang membakar korban, itu adalah murka daripada Allah yang ditimpakan dan membakar setiap dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita, ingat, karena Tuhan Yesus nggak ada dosa, dibakarnya di atas tubuh Yesus. Amin. Nah, kalau korban udah dibakar, saudara pernah tahu nggak sih pernah paling suka itu kalau udah misalnya keliling-keliling gitu ya, paling wangi itu kalau ada gerai sate. Betul kan gitu loh. Atau gerai bapang. Tahu bapang? Babi panggang. Lewat begitu, baunya gitu semua langsung gitu sate. Kenapa? Wangi baunya. Emang benar wangi. Sama seperti Yesus. Dosa ditimpakan ke tubuhnya Yesus, yang keluar baunya wangi bagi Tuhan. Bagi Tuhan adalah bau-bauan yang harum dan itu di-accept sama Tuhan. Amin. So, 2 Korintus 2 ayat yang ke-15 katakan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. So we are a good fragrance of Christ. Kita itu karena dibakar, maka bukan kita ya, Yesus yang dibakar itu, karena dosa-dosa kita ditimpakan atas Yesus, maka kita sama Allah, dibaunya sama harum. Padahal kita banyak dosa kan. Harusnya baunya gak enak. Tapi ini wangi. Because Jesus has been judged on the cross. The sin has been judged on Jesus' body. Amin. Now, sekarang. Setelah itu ada apa? Next. Nah, ada yang namanya lover of water. Atau bejana air untuk pembasuhan. Itu bukan cuci muka ya. Oke. Tapi saudara bisa perhatikan. Ada beberapa daripada teman-teman kita. Saudara-saudara kita. Sebelum masuk itu ke dalam ruangan untuk ibadah. Masih melakukan yang namanya pembasuhan. Oke. Mandi dulu. Penyucian. Oke. Ini juga sama. Based on the same thing. Ini membasuh. Oke, tangan, basuh kaki. Harus basuh tangan, basuh kaki. Nah, ini bejana air pembasuhan ini supaya mereka layak masuk ke dalam ruangan kemah itu, kemah suci. Oke? Nah, oke, next. Di dalam ruangan kemah suci ada apa saja perabotannya? Yang pasti di dalam itu nggak ada sofa, coffee table, dan LED TV. Nggak ada. Itu bukan 3 perabot ya. 3 perabot yang ada di sana. Kursi udah pasti nggak ada. There is no such thing as a chair. Why? Karena dalam perjanjian lama, pekerjaan imam besar tidak akan pernah selesai. Dalam perjanjian baru, imam besar kita itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena apa? Pekerjaannya sudah selesai. Amin. He is the high priest forever. High priestnya oke, bangsanya oke. Imam besarnya ngaco, bangsanya habis. Imam besar itu mewakili orang Israel. Nah, sekarang ada 3 mebel, ada 3 furniture di sana atau 3 perangkat, perabot yang ada di sana. Yang paling penting itu adalah yang pertama yang paling ujung sebelah kanan itu ada the table of showbread. Oke? Ada pointer, wow. Wah, ada merah. Saudara lihat ini. Ini baru pertama kali. Saya tadi mau nunjuk situ, nggak bisa. Ini, yang di sebelah sono ini, yang di sebelah sono. Tiga.
Oke, ini roti yang dibilang adalah table of showbread atau roti sajian. Ini adalah tipologi daripada apa? Saudara, di mana disajikan roti pada saat perjamuan kudus. Tipologi daripada perjamuan kudus. Oke? Dan ini ada 12. Ini enggak, saudara sengaja saya enggak ngasih detail, terlalu detail. Why? Kalau kita bahas satu persatu enggak mungkin kelar hari ini. Kita bisa bahas satu persatu, satu itu per khotbah, bisa. Tapi saudara, saya hanya mau lihat saudara berikan, saya mau kasih lihat gambaran aja. Ini nanti saudara akan melihat, ini bukan pengetahuan tetapi mengenai hatinya Yesus. Ya, saudara lihat di sini, ini ada roti sajian, itu isinya 12 roti. Melambangkan 12 suku daripada Israel. Oke, di seberangnya ada apa? Kandelabra atau menorah, yaitu kandil. Oke, kandil itu adalah lampu, lampstand, oke, untuk menerangi. Jadi yang terangnya di dalam ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, terangnya cuma dari ini doang. Nggak ada PLN zaman dulu. Nggak ada lampu tempel, nggak ada petroma, nggak ada LED light, nggak ada spotlight, downlight, nggak ada. Adanya cuma ini yang menerangi. Oke? That's the only light there. Dan ada cabangnya zaman dulu, oke, zamannya Musa terbuat dari emas murni dan cabangnya ada 7. 1 di tengah, 3 di kanan, 3 di kiri. Oke, it's different from the second temple. Alright, terus setelah itu ada apa lagi yang terakhir? Yang berikutnya yaitu ada altar of incense. Sebelum ruangan masuk ke ruangan Maha Kudus, oke, ini ada yang namanya tabir, tapi sebelumnya itu ada yang namanya incense, altar of incense atau mesbah tempat pembakaran ukupan. Oke, saya lupa bawa hari ini, tapi ada ramuannya di sana. Dan setiap ramuan itu berbicara mengenai Kristus. Ada tipologinya. Dan itu ramuan itu harus dihancurin. Harus dibikin sampai serbuk. Sama seperti Tuhan Yesus dibikin hancur sampai jadi serbuk. Dan setelah itu baru dibakar. Dan itu setiap bakaran itu, yang dibakar itu apinya itu merupakan bau-bauan yang harum bagi Bapa. Ini adalah menggambarkan bahwa setiap tindakan Yesus, setiap pikiran Yesus, setiap doa Yesus adalah bau-bauan yang harum bagi Bapa. It speaks about his person, pribadinya dia. Jadi waktu kita doa dalam nama Yesus. Makanya setiap doa kita akan selalu harum. Selalu harum di hadapan Bapa. Karena apa? It's Jesus yang dibakar di sana. Yesus yang menyebabkan bau-bauan yang harum. Pribadinya dibakar malah harum. Pikirannya benar. Kamu lagi doa, pikirannya bisa kemana-mana. Gak usah ngomongin deh ya, orang lain ngomongin saya sendiri aja. Saya lagi tengah-tengah doa syafaat, lagi tengah-tengah doa puasa, mikirinnya udah, habis ini saya mau makan sini, habis ini saya mau makan sini. Buka puasa nanti saya mau makan di sono. Wah enak banget di sono gitu. Men, gitu ya, katanya puasa, mikirinnya makanan, ya kan? Makin disuruh puasa, makin mikirin makanan. Ya kan, pagi-pagi udah mau mulai start puasa lewat toko roti, repot. Ya kan? Now, oke. Nah, terus setelah itu ada yang namanya veil. Oke? Atau tabir. Tabir itu digambar di depannya itu ada malaikat. By the way, malaikatnya di sini gambarannya mungkin nggak benar, oke? Just imagine ini adalah tirainya. Ada tirai yang membatasi antara ruangan kudus dan ruangan Maha Kudus yang ada di dalamnya. Oke? Nah, tabir inilah yang terbelah pada saat Yesus mati di atas kayu salib. That's the one yang split waktu Yesus mati di atas kayu salib. Siapa yang membelah? Harus Tuhan. Tahu nggak kenapa? Because tabirnya itu, ada yang bilang tebelnya sejengkalan atau satu tangan orang. Kainnya setebal itu. Gak ada yang bisa membelahnya. Cuman Tuhan yang bisa membelah dari atas sampai ke bawah. Kenapa harus dibelah? Supaya gak ada batasan lagi antara kita dengan Bapa. Amin. Nah oke, gak ada pemisah lagi antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Bukan karena kita, tapi karena pekerjaan Yesus. Amin. Terus, next. Di dalamnya ada apa? Nah, di dalam sini udah pasti gelap kan? Karena kan enggak ada apa-apa kan? Enggak ada lampu, enggak ada apa. Kira-kira apa yang menerangi? The glory of God.
Jadi yang bersinar itu tuh di tengah-tengah ini, it's glowing. Ada glow. It's called the glow of the throne of God. The glory of the throne of God. Jadi kemuliaan tahtanya Tuhan, itulah lampunya. Yesus berkata dia adalah terang dunia. The glory of the Lord shines. That's why ini di dalam sini itu terang. Tapi terangnya karena hadirat Tuhan. This is a supernatural light. Oke, biasa kan terang harus ada benda penerang dong. Harus ada lampu biar terang kan. Ini gak ada sumber cahaya cuma hadirat Tuhan. Amin. Now, di dalamnya harus ada ukupan. Selalu ada ukupan atau bakaran lagi. Menandakan bahwa setiap tindakan, pikiran, perkataan Yesus naik ke Bapa sebagai bau-bauan yang harum. Tuhan mencium bau ini, maka berkat turun. Berkat, 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 berkat. Amin. Now, ini juga menggambarkan bagaimana Yesus kita menaikkan doa dalam nama Yesus. Amin. Nah, kalau saudara lihat, di sini ada apa? Kerubim. Oke? Kerub itu adalah malaikat. Nanti saudara saya akan jelaskan kenapa ini kerub harus ada di sini dan kenapa itu harus kerubim. Oke? Itu have to do with sesuatu yang terjadi di dalam kitab Kejadian. Oke? Kerubim. Dikatakan bahwa tahta Tuhan itu adalah tahta yang bersinar tapi di bumi. Tahtanya dia, gak mungkin kan Tuhan punya tahta gede gitu ada di mana-mana, gak bisa. Tuhan itu bisa di-contain, somehow di-contain, tahu gak? Dibatasin, dikasih satu alat untuk membatasin bahwa ini loh tahtanya Tuhan. Ini tahta Tuhan di bumi, yaitu di tabut perjanjian, tepatnya adalah di antara sayap kerubim. Sebab dikatakan yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Betul? Itu adalah firman Tuhan. Ini adalah tempat yang sama yang disebut sebagai the secret place of the Most High. That's where it is. Oke? The secret place of the Most High. Ini di Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Nah, lindungan yang maha tinggi itu letaknya di sini. Bisa bayangkan kalau saudara duduk dalam lindungan yang maha tinggi, artinya saudara berada di dalam tatanya Tuhan. That's the most safest place. Nah yang menarik, di dalam bait Salomo, ceritanya, deskripsinya bagaimana Salomo membuat bait itu, ruangan ini disebut ruangan paling belakang. Ini, tabut ini ditempatkan di paling belakang. Namanya tempatnya itu adalah oracle. Wow, saya juga baru tahu. Jadi 1 Raja-Raja, oke. 1 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 1 Raja-Raja 6, 1 Raja-Raja 6 ayat ke-19, demikianlah dilengkapinya ruang belakang. Nah, bahasa Inggrisnya itu oracle. And the oracle he prepared in the house within. Nah, di dalam rumah itu di sebelah dalam sekali supaya di sana ditaruh tabut perjanjian, to set there the ark of the covenant. Bahasa aslinya itu debir atau dabar. Tahu enggak arti kata dabar? Dabar itu arti katanya adalah mulut, perkataan. Oke? Perkataan. So it's about speaking. So this, kasih lihat gambar sebelumnya. Ini tempat komunikasi. Kamu kalau berkomunikasi, imam berkomunikasi dengan Tuhan, itu letaknya di sini. It's a place of speaking. It's the word. The word comes out. Now the word, firman itu menjadi daging. The word become flesh. It's Jesus. Amin. Wow. So, sekarang, gini ya. Manusia kalau mau datang ke dalam hadirat Tuhan di ruang Maha Kudus, itu harus melalui, coba next. Nah, manusia harus melalui semuanya tadi, yaitu dari apa? Mesbah tembaga, jalannya pergi ke air, kemudian masuk ke ruangan Maha Kudus, ruangan kudus yang isinya ini, kemudian baru masuk ke dalam, betul ya? Nah, Yesus, ingat ya, Yesus itu berasal dari siapa? Bapa. Yesus datangnya dari mana? Bukan dari luar, Yesus datangnya dari dalam. Dia itu datangnya dari ruangan Maha Kudus, oke? Ruangan Maha Kudus, dia keluar ke ruangan kudus, terus kemudian keluar. Itu jalurnya Yesus. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan harus melalui salib,
Kalau nggak ada seorang pun bisa datang kepada Tuhan kalau tidak melalui salib Kristus. Amin. Nah, Yesus berkata, akulah jalan. Oke, that's the way. Akulah jalan. Bukan berkata, aku adalah salah satu dari jalan itu. No, aku adalah jalan. Kekristenan itu ngomong mengenai, bukan mengenai kekristenan itu salah satu jalan. No, it's not. He is the way. Cuman satu-satunya jalan. Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan. Is he exclusive? Yes, he is exclusive. Cuman dia yang bisa bilang, I am the way. Bukan I can show you the way. Enggak. Alright. So, setelah itu melewati bejana air pembasuhan, imam basuh tangan, basuh kaki, melayakkan tugas keimaman sebelum masuk. Sebelah kanan ada meja roti sajian, sebelah kiri ada menorah. Setelah itu ada mesbah ukupan, setelah itu ada tabir masuk ke ruangan Maha Kudus. Nah, itu kita jalannya. Kenapa kok harus lewat tabir? Ibrani 10 ayat 20, next. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui apa? Tabir. Tabir itu siapa? Dirinya sendiri. It's him. The veil, tirai itu adalah dirinya sendiri. Kamu bisa masuk, gimana caranya? Gak ada orang bisa masuk, kecuali tirainya disobek. So, person of Jesus, dirinya Yesus harus disobek di atas kayu salib, baru kamu bisa masuk. Yesus gak mati di atas kayu salib, kamu gak bakalan masuk. Amin, amin. It's the new and the living way. The flesh has to be torn supaya kita bisa beroleh jalan masuk. Nah, sekarang Yesus sekarang dari dalam mau arah keluar ya, oke? Nah, Yesus dari dalam keluar ngapain? Dia itu mau mencari domba yang terhilang. Dia mau mencari the lost sheep, oke? Dia mau mencari the lost sheep. Nah, untuk apa dia nyari the lost sheep? Dia kan dari jalan dari dalam. Dia mau keluar. Bawa lost sheep kan? Lost sheep-nya dia ngapain? Bawa lagi masuk ke dalam. So, jalurnya Yesus keluar, temukan lost sheep, dia bawa lagi masuk ke hadirat Bapa. That's the way, oke? Dan semuanya ini nanti saudara lihat, kalau saudara lihat jalannya bolak-balik ini, saudara akan lihat dalam kitab Yohanes. Oke, let's start Yohanes 1 ayat 14. Oke, kita start dulu dari posisi ruangan Maha Kudus. Oke, next. Yohanes, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara tahu tadi saya udah ngomong mengenai orakel, ruangan belakang daftar, ruangan Maha Kudus, hadirat Tuhan menjadi daging, menjadi manusia, yaitu fleshnya. Daging itu sendiri, yaitu menjadi tabir. Next, coba gambarnya kasih lihat. Nah, menjadi tabir. This, the word become flesh. Paham ya? Hadirat Tuhan, perkataannya Tuhan di antara kerubim, the word, menjadi daging. Ini loh menjadi manusia ini. Tirai ini adalah dagingnya dia. Kenapa tahu enggak? Karena cuman Tuhan yang dibungkus dengan manusia yang bisa dimengerti oleh manusia. Tuhan di dalam sana enggak bisa dimengerti manusia. Tuhan di dalam tabut ini enggak bisa dimengerti manusia. It's so holy. Tapi Tuhan di tirai ini itu seperti Tuhan dikasih kulit. Portable God. Tuhan yang dikonten. Manusia bisa ngerti enggak? Bisa. Siapa Tuhan yang dikonten itu? Yesus. Yesus berjalan di atas permukaan. Kalau mau lihat Tuhan, lihat Yesus. Benar? Setuju ya? Oke. So, Yesus adalah Tuhan dalam tubuh manusia. Nah, pertanyaannya, jadi kalau ada pertanyaan gini, apakah ini merupakan kehendak Tuhan untuk bisa kita disembuhkan? Tuhan jauh di sana, dia nggak bisa dimengerti oleh kita. Kita nggak mengerti kehendaknya. Lihat Yesus. Setiap orang datang kepada Yesus selalu disembuhkan. So, kehendak Tuhan apa? Sembuh. Setuju? So when you see that, saudara lihat, gampang nggak lihat Tuhan? Gampang. You just see Jesus. Jesus is understandable. Dia bisa dimengerti. Tertulis kok dia lagi berjalan ngapain aja. Nah, dia itu menyembuhkan semua yang datang kepadanya. Tetapi gak semua datang kepadanya.
Oke. Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus itu adalah kehendak Tuhan dalam bentuk tindakan. Yesus, sekali lagi saya katakan, Yesus itu adalah kehendak Bapa dalam bentuk tindakan, in action. Will of God in action. Oke? Kenapa? Yesus selalu memperkaya. Dia itu selalu menguatkan. Dia yang memberkati. Dia yang mengangkat setiap orang. Dia gak pernah menjatuhkan orang. Dia itu selalu lift someone up. Mengangkat dia, gak pernah mengkondem. Saudara lihat ya. That's how Jesus is. Oke? Saudara mungkin lihat gambaran Allah selama ini yang ngaco gitu ya. Hari ini biar dibenerin. This is the precise knowledge of Jesus Christ. Maka saudara akan mengalami kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera. Amin. Now, berikutnya, next, berikutnya gambarannya. Nah, setelah dari tirai apa? Yesus harus keluar kan? Dia menjadi apa? Altar of incense, altar ukupan. Mesbah ukupan. Yohanes 1 ayat 18. This is beautiful. Yohanes 1 ayat 18 katakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, benar ya? Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Who is in the bosom? Bosom itu sebenarnya bukan di pangku. Tahu nggak diapain? Dipeluk. Ada di dada. Saudara punya anak, kalau yang punya anak ya. Atau yang pernah jadi anak. Paling enak itu kalau dipeluk. Peluk itu tanda sayang. Itu tempat paling intim. Tempat orang paling disayang itu dipeluk. Oke? Nah sekarang pernyataannya Yesus. Dia bilang, He has declared him. Siapa He? Yesus telah menyatakan Allah itu bahwa dia itu berasal dari pelukannya Bapa. Pada saat Yesus menyatakan dirinya, itu adalah dupa yang harum bagi Bapa. Yesus bilang dia itu dari pangkuan Bapa. Itu harum. Bagi Tuhan itu harum. Kalau kamu bilang ya, kamu orang berdosa bilang, oh gua anaknya Bapak, siapa lu? Bau sangit. Kalau Yesus yang ngomong, pribadinya udah beautiful. Dia bilang dia dari pangkuan Bapak. Dia itu dari pelukannya Bapak. Asalnya dia itu, dia ada dalam pelukannya Bapak dan dia stepping out. Nah itu harum bagi Tuhan. Makanya disebut altar ukupan. Yesus jalan keluar dia. Oke? So, Yesus itu berasal dari dekapan, pangkuan Bapa. Dia keluar mencari yang terhilang untuk membawa kembali mereka ke dalam pangkuannya, dalam dekapannya, untuk dibawa ke dalam dekapan Bapa. Jadi Yesus keluar yang berasal dari pangkuan Bapa atau dekapannya Bapa, pelukannya Bapa. Yesus memeluk orang supaya masuk ke dalam pelukannya, supaya bisa bawa balik masuk ke Bapa, dibawa pulang ke rumah. Itu Yesus. Setuju ya? Oke. Nah, why? Setiap dekapan itu adalah bentuk suatu keintiman atau kasih. The way Jesus seek selalu dengan kasih. Selalu dirangkul dengan kasih. Dia gak nuding-nuding orang supaya orang kembali ke pangkuan Bapa. Lu sih gak pernah kembali ke hadirat Tuhan lu. Hilang hadirat Tuhan lu. Balik dong ke Tuhan. Deket kepada Tuhan dong gitu. Siapa yang gak mau? Gue juga pengen mau tapi gue takut. Gak pernah ada yang bilangin bahwa Yesus itu datang untuk memeluk aku. Bukan aku yang memeluk dia, bukan aku yang nyari dia, dia yang cari aku. Ya kan? Nah, kenapa tahu nggak? Posisi kita itu ada di sebelah kanan, sama seperti Yesus. Why? Karena kebanyakan kita, dominannya pakai tangan apa? Kanan kan? Kamu kalau meluk orang, banyak kan pakai tangan apa? Kanan, dipeluk begini. Mau dikasih demo? Enggak usah. Cukup lah nanti. Berpelukan. Oh itu lain. Kok jadi? Ya, itu orang di sebelah kanan, oke. Kamu itu dipeluk, dikasihi. Itu tempat paling disayangin. Bukan cuma posisi kuasa. Oke, kanan itu bukan posisi kuasa saja. Tapi posisi yang paling disayangin. Allah gak taruh di sebelah kiri. Karena dia tangan kanannya mau memeluk kita, mengasihi kita. Bukan untuk supaya kita bisa mengasihinya, tetapi supaya kita bisa dikasihinya. Posisi di sebelah kanan bukan untuk kita mengasihi dia, gak bisa kita. Oke? Waktu kita dikasihi, kita akan rela melayani.
kita akan sukarela melayani. Nggak tahu jam kita bakalan melayani. Waktu kita dikasihi. Amin. Jadi setelah Yesus berada dalam dekapan Bapa, dalam kasih, ia menyatakan dirinya. Oke, coba next. Oke, setelah dari ukupan, di sebelah kanan apa? Roti sajian. Kembali ke roti sajian. Tadi dari Yohanes 1, sekarang Yohanes 6. Saudara lihat urutannya ya. Yohanes 6 bilang apa? Yohanes 6 ayat 32 sampai 33. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada manusia. Oke? Most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread. He is the true bread. Kalau ingat ya saudara, di padang gurun, orang Israel itu melihat mana itu turun dari surga. Mereka itu tiap hari makan mana yang bikin mereka menjadi kuat. Mereka itu makan mana, makanya mereka selalu muda. Mereka makan mana, dan supaya mereka itu sehat. It all contains di mana itu semua. Oke? Di tengah jalan gak ada warteg, nasi padang, gak ada. Mau Chinese food, mau beli apa, gak ada. Yang ada itu cuma mana, turun dari surga. Padang gurun mau beli apa? Saudara yang pernah pergi ke Israel, saudara yang pernah melewati padang gurun, masuknya dari arah Yordan atau dari arah Mesir, saudara akan melihat gak ada apa-apa di sana, betul? Batu, pasir, segala macam kayak gitu. Nothing. Cuman Tuhan yang bisa kasih makan di sana. Oke? Now, waktu orang Israel malam terakhir, sebelum keluar dari Mesir, mereka dikasih makan juga. Mereka makan apa? Kambing. Mereka makan anak domba. Oke? Mereka makan anak domba keluar dari Mesir, mereka 3 juta orang tuh sehat, kuat, gak ada yang sakit. Satu pun gak ada yang sakit. Amin. It's like the Holy Communion waktu mereka tuh keluar. Bayangin mereka makan bayangan. Sekarang kita makan esensi, substansi. Saudara bisa bayangkan 3 juta orang dulu makan kayak gituan langsung sehat. Apalagi sekarang makan ini. Now you see the provision, right? Oke. Dia, Tuhan, adalah gembala yang juga adalah makanan bagi domba-dombanya. Oke? Nah, after that apa? Ada apa? Which? Hilang. There you go. Kandil. Oke. Kita ke Yohanes 8. Urutan ya semua. Yohanes 1, Yohanes 6, Yohanes 8. Maka Yesus berkata pula, Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Saudara, konteksnya apa nih? Tahu nggak saudara konteksnya apa? Ini konteksnya wanita berzina. Apa hubungannya wanita berzina dengan terang dunia? Pernah ada yang nanya? Coba kita baca ya konteksnya, Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. No one Lord, neither do I condemn you. Go and sin no more. Oke? Dulu, waktu kita, ini ya, ini setelah, wow, mengagetkan. Yang ngantuk bangun, oke? Oke, neither do I condemn you. Yang ngantuk, go and sin no more. Dulu, oke guys, sorry, mungkin banyak yang kaget. Dulu waktu kita masih berada ini dalam masa-masa perjanjian lama, kita kan suka begitu. Kita akan kasih tahu orang begini, Yesus adalah terang dunia, Yesus itu terang hidup. Gak ada satupun perbuatanmu yang tersembunyi dari hadapannya. Jangan kira kamu bisa sembunyi-sembunyi dalam kegelapanmu. Main-main dengan dosa, sembunyiin perbuatanmu. Dia akan menyatakan dosamu dibuka satu persatu sampai terang. Malu kamu, akan dibukain semuanya. Keterbukaan adalah, ya udahlah. Keterbukaan itu awal dari ketahuan lah. Oke, stop. You guys teasing me a lot ya.
Oke. Tahu nggak ya, terang dunia itu sebenarnya Tuhan ngomong begini, terang yang menerangi betapa sempurnanya darahnya membersihkan setiap dosa-dosa kita. Setiap kali hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita dan terangnya menerangi tempat ini, jangan takut. Ini menandakan bahwa betapa bersihnya kita dari dosa-dosa kita semua. Deklarasikan bahwa tidak ada lagi dosa. Semakin terang semakin oke. Semakin menunjukkan Yesus itu sempurna pekerjaannya. Jesus is so perfect in removing your sins. Itu terang Tuhan. Oke? Justru kalau ada terang Tuhan itu oke. Makanya namanya, sebab itu dibilang namanya, ayat yang ke-12, ayat sebelumnya, sorry. Bilang apa? The light of life, atau terang hidup, bukan terang yang membawa bikin orang malu. Terang yang bikin orang jadi condemn. Enggak, terangnya terang hidup. Terang hidup itu membawa kehidupan, membawa harapan. Amin. That's why it's the light of life. Saudara tahu kan ceritanya perempuan berzina? Kalau saudara lihat film Passion of Christ, saudara bisa bayangkan ya perempuan lagi berzina gitu ya istilahnya. By the way, ini cuma dibawakan ke Yesus. Yesus lagi ngajar nih tengah-tengah. Tahu-tahu dibawain perempuan berzina di tengah-tengah begitu sama ahli Farisi. Bilang, Rabi, ini perempuan kedapatan berzina. Menurut hukum Musa, ini orang harus dirajam. Gitu. Kalau Yesus rajam, dia bilang gak ada kasih. Kalau gak dirajam, dia melanggar hukum Musa. Ya kan? Bayangin ya, orang lagi ngajar, dibawain perempuan berzina, tahu kan bajunya udah kemana-mana. Sopan gak? Enggak. Pertama, kenapa cuma perempuan? Yang lakinya kemana? Setahu saya berzina itu 2 orang. Lakinya kemana? Kemungkinan suspected. Mungkin salah satu dari mereka yang bawa orang Farisi ini. Mungkin. Ya kan? Terus habis itu, Yesus dikasihin law. He is the creator of law. Terang daripada hukum itu disinarkan balik kepada mereka. Sesempurna-sempurnanya hukum itu dibilang siapa yang tidak berbuat dosa di tempat ini, timpuk pertama kali. Satu persatu yang bawa batu, jatuh semua batunya. Jepung, 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 jepung. Saudara pernah lihat filmnya Passion? Jatuh semua batunya meninggalkan mereka. Tuhan Yesus itu nulis. By the way, filmnya mungkin agak gak akurat, tapi kalau dilihat tulisnya itu di pelataran bait Allah. Pelataran bait Allah bukan pasir, tapi batu. Dia bilang, akulah yang menulis hukum Taurat di atas batu. He is the one who wrote the law. Who say you? Saya balikan. Mereka yang mau mengkondem dia, mereka itu tidak bisa mengkondem dia, meskipun mereka mau mengkondem dia. Yesus itu bisa mengkondem perempuan ini, tetapi dia tidak lakukan itu. Tidak pernah dia lakukan itu. Amin. Now, cuman orang yang tahu bahwa mereka tidak dihukum lagi, orang itu akan mempunyai kekuatan untuk tidak berbuat dosa lagi. The more kita mengetahui bahwa kita nggak pernah dihukum, justru membuat kita ini tidak berbuat dosa lagi. Amin. Nah, setelah itu, kita keluar ya, terus ya. Setelah itu kita keluar dari ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, kemudian masuk ke bejana tadi, There you go. Ini saya permudah aja. Di sini ada tabut, di sini ada meja ukupan, di ini ada meja sajian, roti sajian, ada yang namanya kandil, terang. Keluar apa? Meja pembasuhan, bejana pembasuhan. Yohanes 9 ayat 5 sampai 7. Dia bilang, selama aku di dalam dunia ini, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ini perkataan bahwa orang buta yang dikasihin tanah itu kemudian disuruh ke kolam yang bernama Siloam dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya, nah ini keren banget, memang Roh Kudus berikan hal ini. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Kenapa Yesus harus taruh tanah di mata orang buta?
Saudara tahu nggak kalau saudara punya mata nggak buta, saudara ditaruhin tanah di matamu, ini buta. Saudara bakalan buta. Orang buta dikasih lagi tanah, tambah buta dia. Udah nggak mungkin kan, ini aneh gitu loh Tuhan Yesus. Dia ini yang menyatakan bahwa dia adalah pencipta daripada manusia. Dia penciptanya segalanya sih. Oke, dan semua anggota tubuh kita ini berasal dari tanah. Amin. Ini adalah ciptaan Tuhan buat manusia itu dari tanah. The first Adam dibuat dari tanah. Tuhan menunjukkan apa yang terjadi pada ciptaan yang pertama. Itu gagal total. Amin. Tapi dia akan menunjukkan pekerjaan penebusannya. The redemption work. Pada saat Tuhan itu bilang, dia suruh orang itu basuh matanya ke Siloam, yang artinya kalau orang itu datang kepada Yesus yang diutus Tuhan untuk menebus, ia dapat melihat. Amin. Nah, apa yang ciptaan tidak bisa lakukan, penebusan bisa lakukan. Apa yang Adam pertama gagal lakukan, Adam yang terakhir berhasil. Oke? Banyak orang masih bergantung sama ciptaan. Diet inilah, diet cara itulah, pakai inilah, pakai sayur inilah, pakai sayur ini, sayur itu, semua bergantung. Saya nggak bilang salah untuk makan sayur ini, makan barang tertentu, makan jamu-jamuan ini, itu nggak salah. Tapi kalau engkau menggantungkan semuanya kepada ciptaan, kamu akan kecewa. Oke? Nggak bisa sustain you. Karena apa? Ciptaan itu, the creation have fallen. Yang bisa meredeem, menebus, itu adalah the work of redemption, penebusan. Karya penebusan saja. Amin. Oke, saya akan percepat ya sedikit. Saudara tahu nggak setelah itu orang buta ini yang udah sembuh ini dituding-tuding sama orang Farisi, dicariin. Siapa yang nyembuhin? Ayo, siapa yang nyembuhin? Ngaku lo. Gitu, kamu sembuh dari kapan? Ini segala macam. Diinterogasi. Orang udah sembuh diinterogasi. Ini orang nggak pernah ngelihat dari kecil, dia cuma bilang di ayat 24. Lalu mereka memanggil sekali orang yang tadinya buta dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Dibilang Tuhan Yesus maksudnya orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku nggak tahu. Tapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta, sekarang dapat melihat. Cuman itu. Ini jawabnya kan lugu banget, naif kan. Ya cuma tadinya buta, gue bisa ngelihat. Gue nggak tahu lah orang itu berdosa apa enggak. Duh, kurang lebih kayak gitu. Ya kan, kurang lebih lah kayak gitulah. Yohanes 10, oke next. Yohanes 10 ayat 8 sampai 10. Tahu nggak ini orang-orang Farisi ini disebut apa? Kan tadi sambungannya nih. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dia bilang semua orang Farisi, Taurat, semua pencuri, perampok. Religion will rob you. Agama akan merampok kamu dari damai sejahteramu, kasih karuniamu, sukacitamu, kesehatanmu. Religion will do that. Oke? Nah, domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput, dikasih makan. Oke? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk mencari domba yang terhilang, mau dikasih makan, mau disayangin. Dia tuh udah keluar nih, oke? Posisinya tadi di bejana pembasuhan, kemudian dia keluar. By the way ya, Yohanes itu ada berapa pasal? 21 pasal. Oke? Tadi dari posisi dalam, Yesus datang dari dalam, sekarang sampai ke altar of burnt offerings. Mezbah bakaran. Dia udah nyampe di luar nih, oke? Mengambil domba. Pasal pertama sampai pasal ke-12, Yesus lagi jalan keluar dari ruangan Maha Kudus. Pasal ke-13 sampai pasal ke-21, Yesus jalan dari luar, bawa masuk lagi ke dalam hadirat Bapa. Jadi bolak-balik ini, oke? Oke? Nah, sekarang kita lihat ya, this is the second part. Ya, Yohanes 21. Oke, Yesus datang. Nah, sekarang Yohanes 12 ayat 32 sampai 33. Saudara lihat lagi ini ya, altar tadi ini. Sorry, yang tadi, altar tadi ini. Oke? Ingat-ingat, altar ini adalah mengenai salib Kristus. Orang yang datang, dia memberikan dirinya sebagai korban persembahan. Orang yang berdosa masuk hanya melalui dirinya. Balik ya sekarang jalannya ya. Manusia, dia sekarang udah dapat nih dombanya nih. Dia mau bawa balik. Caranya gimana? Yohanes 12 ayat 32 sampai 33. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ini ayat ini, dia bila aku ditinggikan di atas bumi, maka aku akan menarik semua orang. Ini ayat penyembahan.
Bukan saudara-saudara, banyak yang salah kaprah. Ini menunjukkan cara dia mati. Ini bukan ayat puji-pujian penyembahan. Banyak bilang tinggikan dia supaya dia menarik banyak orang. Enggak, ini caranya dia mati. Salib, by the way, dari bahasa aslinya, saya coba lihat-lihat lagi, ternyata nggak ada kata semua orang. Dia bilang, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua datang kepadaku. Artinya apa? Sakit penyakit, kutuk, kemiskinan, segala macam, condemnation, datang kepada tubuhnya Tuhan Yesus. Caranya dia mati itu demikian, ditarik semua, supaya orang bisa selamat. Amin. Now, oke, kembali ya, kita ke mezbah tembaga untuk korban bakaran. Next. Kemudian, nah ini gambarannya. Sekarang kita masuk ke jalur dalam, gambarannya Yesus datang. Oke, nextnya ada gambarnya. Nextnya apa? Next. No more picture. Ding. Wah, bolak-balik itu lagi. Tidak ada. Oh, oke. Ada yang kehilangan gambarnya ternyata. But it's okay. Oke. Di bahasa, sekarang gini ya. Gambarannya Yesus datang bawa setiap domba yang hilang, dalam pelukannya. Dalam pangkuannya, sekarang dia udah dibawa. Yesus sendiri berasal dari pangkuan Bapa kan. Dia mau mengasihi kita semua. Rahasia kekristenan adalah biarkan dia mengasihi kamu. Nah, bukan kamu yang mengasihi dia. Dia yang mengasihi kamu. Manusia pasti gagal waktu mengasihi Tuhan. Kasih karunia akan membawamu kembali dengan kasih yang tanpa syarat. Amin, memelukmu. Nah, sekarang lihat ya semua perabotan dari mezbah tembaga pembakaran. Nah, ini dia nih. There you go. Yesus bawa keluar, dia bawa domba dalam dekapannya, balik lagi masuk sekarang. Kan dia udah mati nih. Next. Yohanes 13 ayat 3 sampai 5. Yesus tahu. Ini ya, balik ya, jalan ke dalam, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lihat ya, jalannya balik ya. Datang dari Allah, kembali ke Allah. Tapi kembali ke Allah enggak dengan tangan kosong. Dia bawa domba sekarang. Domba ini siapa? Kita semua. Lalu bangunlah Yesus, menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat coba dilihat di sebelumnya. Gambar sebelumnya. Gambar sebelumnya. Nah, tadi balik dari sini, kemana? Diseka dengan air. Balik lagi sini. Lihat ya jalannya. Benar? Alright. Terus, next. Bencana pembasuhan, dia basuh kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat yang ke-10. Next. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih semuanya, seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Yang dimaksud siapa sih tidak bersih? Maksudnya, kamu sudah bersih, namun gak semua. Dia cuma ngomong mengenai Yudas. Bukan mengenai kamu, tapi mengenai Yudas. Kalau kamu sudah mandi, dengan darah Yesus, kamu itu totally clean. Gak ada lagi dosa di dalam dirimu, Yang kotor cuma bagian apa? Kaki. Dan itu dibasuh dengan, bukan dengan darah, dengan air. Sekali kamu selamat, kamu akan tetap selamat. Karena kamu itu cuma bisa dibersih dan selamat cuma karena darah. Nah, yang kotor cuma kaki. Saat ini, sekarang yang saya lakukan sama saudara-saudara sekalian, cuci kaki saudara. Dengan air firman. Ini loh. Kita lagi nyuciin kaki nih. Gak usah saya melakukan literally nyuciin kaki satu-satu. Gak usah saudara. Paling benar cuci kaki dengan firman. That's the best thing that I can do. Saya bilang, pastor cuciin tiap hari dong. Gampang, beli CD. Lihat YouTube. Saudara mau puterin saya sampai malam, sampai jontor gitu ya. Saya gak bakalan stop untuk bisa mencuci saudara. Amin. Oke. Kita udah bersih semua karena darah Yesus, namun dunia di sekitar kita, tempat kita berpijak dan hidup ini penuh dengan hal yang kotor. The one yang menajiskan kita, defile us. Banyak debu, kabar buruk, dan sebagainya. Nah, kita dengar, lihat semuanya ini, disebut kotor, mengotori kaki kita dengan debu, jalanmu jadi berat. Karena kamu kebanyakan debu kan, jalanmu jadi berat,
kita ini banyak yang percaya, masih percaya bahwa tiap hari ini kita harus dibasuh dengan darah Yesus loh. Masih banyak yang percaya, tiap hari basuh dengan darah Yesus. Enggak, kamu cuma perlu sekali. Tiap hari kamu perlu dibasuh dengan air firman. Pengajaran yang diurapi yang mengenai Kristus dan pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib. Kamu harusnya keluar dari gereja, jalannya enteng, ringan, karena kayak habis mandi. Tahu? Mandi kakinya, jalannya itu bisa ringan. Alright? Nah, segar, fresh setiap kali. Yohanes 15, sekarang kita masuk ke dalam ya. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Sorry. Next. Dibilang kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah setelah itu ke dalam. Next. Ada apa? Balik ke roti sajian lagi. It's back to the ini. Saudara tahu di pasal ke-13 ngomongin apa? Yesus mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. So balik lagi ke dalam. Oke? Di malam ia diserahkan perjamuan kudus, roti sajian yang sesungguhnya. Nah, apa yang terjadi pada saat ada di dalam perjamuan itu? Siapa yang menyandarkan dirinya di pelukannya Tuhan Yesus? Tahu nggak? Banyak ngomongin mengenai pelukan kan? Pangkuan kan? Yang berpangku sama berpelukan sama Tuhan Yesus cuman Yohanes. Murid yang paling dikasihnya. Ini ngomongin Yohanes. Oke? Nah, sekarang yang luar biasanya ada satu orang lagi. Tuhan kasih-kasihnya yang luar biasa. Yesus mencelupkan roti dan memberikan kepada Yudas. Tahu nggak sih artinya? Ini tradisi. Zaman dulu kalau orang nyelupin roti, by the way ke saus apel, saroset. Waktu itu artinya orang itu dihargai dan diberikan rasa hormat. It's a sign of respect, a sign of honor. Bayangin ini orang mau mengkhianati, Yesus tetap kasihi dengan luar biasa. Yudas. Oke? Bahkan saudara tahu nggak zaman dulu orang itu bukan cuma dikasih rotinya doang, disuapin ke mulutnya. Itu artinya respect. Sekarang kalau pasangan yang mau menikah, saling apa? Suap-suapan roti. Itu artinya saling menghargai, saling mengasihi. Itu artinya tandanya suap-suapan roti. Amin. Nah, di seberangnya meja sajian ada apa? Kandil. Tahu Yohanes 14 ngomongin apa? Roh Kudus. Nah, Yohanes 14 ayat 16 katakan, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu. Berapa lama? Saya mau nanya berapa lama? Pernah Roh Kudus yang pergi? Saudara sering dengar pengajaran Roh Kudus? Kalau seperti merpati. Kamu menghina Roh Kudus sedikit, ngomong salah dikit dalam hadirat Tuhan, pergi Roh Kudusnya. That's it man. Gue udah gak ada lagi hadirat Tuhan. Oh hadirat Tuhan udah gak ada. That's it man. Udah lewat udah. Roh Kudus kan kayak merpati. Jinak-jinak merpati. Bentar-bentar ngabur. Bentar balik lagi. Harus hati-hati, sensitif dia. Gitu ya. Bentar-bentar ngabur, balik lagi. No, He's with you forever. 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 Amin. Saudara tahu ya. Di dalam itu cuma ada lampu Roh Kudus yang menerangi kita semua. Candelabra di dalam itu ada 7 cabang. Saudara nanti baca sendiri di rumah, Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Itu ada 1 tunas, Roh Kudus as a gift, dan 6 gift lainnya. Total ada 7. Is the gift. Next. Oke, Yohanes 17. Yohanes 17 menarik sekali. Kita kan sekarang ngomongin apa nih? Doa kan? Altar of incense. Yohanes 17 ngomongin apa? Doa Tuhan Yesus. Itu satu pasal penuh tulisannya merah semua. Merah. Paling merah itu dalam satu Alkitab. Itu paling merah. Karena apa? Tuhan Yesus ngomong terus di sana. Nah ini loh. Itu adalah doa imam besar kita. Yesus kepada Bapaknya. Dia ngambil kesempatan itu, Yohanes 17, untuk menunjukkan pribadinya yang luar biasa. Cuman Yesus yang bisa berdoa seperti demikian. Gak ada satu orang pun yang bisa berdoa kayak demikian. Karena Yesus pribadinya oke. Dia itu gak ada dosa. Dia itu sempurna, gak ada cacat. Sampai detik dia berdoa itu dia masih sempurna, gak ada cacat sama sekali. Dia bab itu, dia pakai kesempatan itu untuk mempersembahkan pribadinya kepada Bapa sambil pegangin kita. Jadi kita di dalam Kristus kan. Jadi dianggap sama Bapa apa?
Satu. Dianggapnya itu kita itu layak, indah, cakep, segala macam. That's why dibilang manismu, indahmu. Itu karena ya itu. Waktu doa oke banget. Maka itu doa dalam nama Yesus. Jangan doa dalam nama yang lain. Doa dalam nama Yesus. Dikatakan dia itu bersyafaat. Jangan bangga kamu jadi pendoa syafaat. Karena Yesus yang berdoa syafaat bagi kamu. Ya kan? Bahwa engkau yang telah mengutus aku, bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Nah ini dia, setelah doa ukupan, ada tirai nih. Ada masalah nih. We have a problem. Houston, we have a problem. Ini kenapa sih? Untuk keluar ruang Maha Kudus, Yesus gak ada masalah ya. Yesus untuk kembali ke ruang Maha Kudus ada masalah gak? Gak ada masalah. Masalahnya adalah dia bawa kita, orang berdosa. Bisa gak masuk? Gak bisa. Mana ada orang berdosa, dia bawa orang berdosa masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Mati sampai di situ. Ini masalah yang besar, besar banget. Oke, so how? Semenjak Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari taman, dia nempatkan sesuatu di pintunya itu, taman itu. Tahu gak? Itu untuk menjaga, untuk orang supaya gak bisa masuk ke ruangan Maha Kudus. Kejadian 3 pasal yang ke-24. Kejadian pasal 3 ayat ke-24. Coba kita lihat. Ia menghalau manusia dan di sebelah timur tamannya. Dan ditempatkannya nyala beberapa kerup. Kerup, tadi saya sudah bilang kerup itu seperti malaikat itu. Malaikat penjaga daripada tahta Tuhan. Dengan apa? Pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Dijagain supaya nggak ada yang bisa masuk balik. Anggap kata pedang yang bernyala-nyala, anggap aja lah itu lightsaber. Star Wars, pokoknya lewat gitu loh istilahnya. Udah pasti kebakar, udah pasti lewat itu nggak bisa sama sekali. Nyambar kemana-mana, oke? Semuanya laser semuanya. Nggak bisa masuk. Kamu masuk, gitu. Oke? Ini orang berdosa masuk nggak bisa. So how? Pedang itu gimana caranya? Saudara kalau perhatikan, Kejadian pasal 3 adalah pertama kali kata pedang disebutkan. The first mention of sword disebut pertama kali. Artinya apa? Ini mempunyai peran yang sangat penting. Oke. Nah, pedang itu apa sih? Pedang keadilan Tuhan, pedang kekudusan Tuhan. Bagaimana dia mau gendong kita masuk ruangan orang berdosa, masuk ruangan Maha Kudus? Nggak bisa, pasti kena pedang. Dianya mah lewat, kitanya kecincang-cincang. Oke. Nah, kalau gitu gimana? Oh, Tuhan Yesus letakin kita di ruangan kudus saja lah, udah cukup lah. Kamu masuk, tinggalin kita lah, tinggalin di sana aja. Dia nggak bisa juga. Why? Pedang nggak bisa nyambar dia, karena dia sempurna, nggak ada dosa kan, nggak cacat kan, sangat kudus, sangat benar. Tapi dia nggak mau masuk kalau dia nggak masuk bareng sama kita. Luar biasa sekali. Dia mau masuk bareng-bareng sama kita, oke? Dombanya, dia mau masuk, dia mau kita masuk. Terus kalau ada yang disebut pertama kali, berarti bagaimana endingnya? Bagaimana pedang disebut di akhir perjanjian lama, adanya di kitab Sakaria. Coba lihat. This is the secret of the sword. Why? Gak ada lagi. Hai pedang, Sakaria 13 ayat 7. Bangkitlah terhadap gembalaku. Lihat ya gembalaku. The shepherd, awake O sword against my shepherd. S-nya besar. Itu siapa? Yesus. Against the man who is my companion. Terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Supaya keadilan ditegakkan, Yesus harus menyerap pedang itu ke dalam dirinya. Absorb the sword. Supaya pedang itu tidak akan pernah menyentuh kita. Jadi pedang itu kayak dimasukin ke sarungnya gitu. Masuk mengunjam hatinya tapi gak kena ke kita. So the sword finally find its rest in the body of Jesus, in the heart of Jesus. Dia lakukan itu untuk kamu dan untuk saya. Pada saat itu, itulah tubuhnya tercapik. Tirai terbelah jadi dua. For you and for me. So that we can enter the holy of holies. Luar biasa. Tuhan luar biasa. Dia sayang banget sama kita. Dia mau menyerap pedang itu saudara-saudara. Amin. Keadilan Tuhan akhirnya ditegakkan. Yesus harus menyerap pedang. Oke. Di Ibrani 10 tadi saya katakan,
tabir itu terbelah, pintu ruangan Maha Kudus itu terbelah, yaitu waktu ia mati di atas kayu salib, gambaran satu-satunya dia harus robek badannya sendiri. Oke. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk tanpa rasa minder, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa rendah diri. Kita ada di dalam hadirat Bapa, bebas sebebas-bebasnya. Karena kebebasanmu dibeli seutuhnya oleh darah yang amat mahal, yaitu darah anak domba Allah. Ibrani 10 ayat 19 katakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Menarik sekali, karena di dalam ruangan Maha Kudus ini, Tuhan berkata kamu gak akan pernah lagi dihakimi untuk selama-lamanya di tempat ini. Kamu gak akan pernah mati di dalam hadiratnya. Because what? It's a new and living way. Jalan yang hidup, jalan yang baru. Kalau kamu gagal, darahnya telah menghapuskan semua dosa-dosamu. Kamu gagal ada di dalam ruangan Maha Kudus, no problem. Darahnya sudah menghapuskan semuanya. Oke? Nah, menariknya gini loh. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Keberanian di sana itu katanya adalah paresia. Tapi ini bukan, gue berani nih, gue berani. Bukan begitu. Bukan masalah beraninya itu. Tahu nggak arti kata itu? Pernah nggak saudara-saudara ngobrol sama orang di kafe? Temen baik. Saudara ngobrolnya berapa lama? Lama banget, berjam-jam. Karena apa? Saudara bisa bebas, ngomongnya bebas, ngomong apa aja, dia gak bakalan menghakimi kamu dengan kilat dan petir kan. Tuhan gak bakalan menghakimi kamu, ya kan? It's not God, gitu loh. Bukan God yang kayak seolah-olah Tuhan yang begitu kamu ngomong salah, jeder, Tuhan ngomong salah, jeder gitu. You know, kata paresia artinya freedom of speaking. Jadi di dalam hadirat Tuhan kamu bisa bebas ngomong apa aja. Tuhan aku lagi sedih, gue lagi bete, gue lagi galau Tuhan. Terserah, Tuhan gak bakalan kaget, Tuhan gak bakalan bilang, lancang ngomonganmu. Cuci mulutmu dengan sabun, najis kamu. Enggak. Tahu gak yang bikin itu siapa? Teolog-teolog yang tidak bertanggung jawab. Bikin soal teologi ya enggak, kamu gak boleh ngomong salah di hadapan Tuhan. No. You can freely speak in front of God. Karena apa? Supaya Tuhan tuh dekat kamu tuh karib. Orang kamu ngobrol di Starbucks, kamu gak kenal waktu kok. Kamu ngobrol intim selama-lamanya. That's why Jesus wants to bring you in. Kenapa Tuhan itu mau? Nah sekarang saudara-saudara, ini kita udah nyampe ya di ruangan ini. Final ya. Coba bisa dikasih lihat gambaran yang ruangan Maha Kudus tadi. Yang ruangan Maha Kudus, oke? Yang ada gambar orang sama ukupan. Nah ini dia, there you go. Saudara perhatikan nggak? Di sini masih ada tirai. Ini kan isinya pedang kan? Oke? Pedang ya, yang merah itu. Tadi ini kan pedangnya di sini kan? Karena malaikatnya berjaga. Di depan ada hadirat Tuhan. Kamu ada di sini kan? Kamu ada di ruangan Maha Kudus. Ini yang wonderful. Kamu lihat ke belakang, kamu lihat pedang. Pedang itu menjaga. Karena apa? Orang yang belum percaya, pedangnya masih ada. Bagi orang yang percaya, pedangnya udah gak ada. Tapi pedang itu menghadap keluar untuk menghalau musuh-musuh yang mencoba menyerang kamu. So di belakang itu kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Di hadapan Tuhan adalah hadirat daripada Allah sendiri. Depan belakang kamu dilindungin men. Wow. You are forever safe in the safe zone. Never saudara akan bisa keluar sama sekali dan saudara gak akan aman. Depan belakang orang dunia bilang, gue aman kok, gue aman. Amannya sebentar doang, sebentar jedung gitu. Begitu dengar bom langsung ketakutan ngumpet di bunkernya. Saudara-saudara tahu gak rasa aman orang dunia itu, rasa aman yang tidak langgeng sifatnya, tidak permanen. Itu semu semuanya. Sama seperti Nuh, waktu zaman Nuh itu orang-orang di luar, gak mungkin hujan. Mana bisa hujan, gue positif, gue akan optimis. Gue ini orang optimis gitu, gue positif thinker man. Tapi itu rasa amannya sebentar. Enggak permanen, karena dia rasa amannya berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan. Nuh berada di dalam bahtera, bahtera melambangkan Yesus. Di dalam bahtera, digoncang-goncang kayak gimana, Nuh emang gak bisa buat salah. Nuh bisa gagal, dia jatuh di dalam bahtera. Mungkin waktu lagi hujan dan lagi banjir, Nuh lagi diombang-ambingkan, dia dengar teriakan orang di luar, gitu segala macam. Di luar lah orang bisa rasanya, aduh kacau balau. Nuh bisa ketakutan juga kan. Tapi Nuh biarpun ketakutan, dia tetap aman di dalam
Bahtera, dia nggak pernah nggak aman. No, benar-benar aman. Orang di luar nggak benar-benar aman. Amannya itu semu. No, kenyataannya dia aman. Saudara, sama. Saudara, kenyataannya sudah berada, saudara berasa di zona comfort zone dan zona amanmu karena kenyataannya saudara berada di dalam zona amannya Tuhan. You must be in the safe zone of Jesus Christ. Lihat ya, dari dalam Yesus keluar, dari luar Yesus bawa saudara masuk ke dalam supaya saudara safe and secure. Are you blessed? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami bisa melihat ya Tuhan, hati-Mu terhadap kami ya Tuhan. Hati-Mu ya Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Hati-Mu yang Tuhan yang penuh kasih ya Tuhan. Engkau mau membawa kami ya Tuhan. Engkau keluar mencari ya Tuhan setiap daripada kami yang terhilang ya Tuhan. Engkau selalu mencari dan mencari ya Tuhan. Di mana kami mungkin merasa jauh, Engkau mau bawa kami dekat. Tidak pernah Engkau tidak membawa kami dekat. Engkau selalu mau bawa kami dekat senantiasa. Supaya kami bisa berhubungan denganmu. Supaya kami bisa dikasihi. Supaya kami bisa dipeluk. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami saat ini aman dalam pelukan Yesus yang berada dalam pelukan Bapa. It's the place of love. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin engkau melihat betapa Tuhan itu luar biasanya. Betapa Dia itu berkuasanya. Betapa Dia itu kudus. Betapa Dia itu adil. Tetapi adalah kekudusan Tuhan dan keadilan Tuhan saat Yesus mati di atas kayu salib. Maka engkau sebenar-benarnya, seadil-adilnya berada dalam ruangan maha kudus. Engkau tidak akan pernah diadili lagi. Engkau tidak akan pernah dihakimi lagi oleh Tuhan. Karena Yesus telah mengalami penghakiman itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu luar biasanya ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. How deep, how wide, how great is your love for me. How deep, how wide, how great is your love for me. Lord, I'm amazed. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Mari saudara, saya ajak saudara bangkit berdiri. How deep, how wide, how great is your love for me. How deep, how deep, how wide, how great is your love for me. Lord, I'm amazed
by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Thank you, Jesus. Saudara di tempat ini, mungkin kalau engkau pada hari ini, mungkin engkau belum pernah mendengar akan nama Tuhan Yesus, atau mungkin engkau sudah pernah mendengar, tapi engkau belum pernah menerima kasih-Nya, belum pernah menerima karya keselamatannya di atas kayu salib. Dia mati untukmu, dia mati membersihkan dosa-dosamu sehingga dia bisa membawamu masuk ke dalam ruangan Maha Kudus dan berkomunikasi to freely speak with Lord our Father. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Apabila engkau mungkin mengalami hal itu dan engkau pada hari ini menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, sebagai gembalamu yang agung, sebagai gembalamu yang memeluk engkau, sebagai Bapa yang mencari anak yang terhilang. Apabila itu engkau dan engkau mau kembali kepada rumah Bapa, engkau menerima keselamatan itu, boleh ikuti doa saya. Tuhan Yesus, pada hari ini aku melihat karyamu di atas kayu salib. Aku melihat pribadimu. Pada hari ini aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau mau mati bagiku, orang yang berdosa, membersihkan aku, memberikan aku makan, membawa aku kembali ke dalam dekapan Bapa. Dan aku pada hari ini diangkat menjadi anak Bapa karena aku percaya kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamatku, Engkau adalah penyelamatku, Engkau adalah kekasihku yang membawa aku untuk dikasihi. Terima kasih Tuhan, aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, amin. Apabila engkau berdoa tadi demikian dan engkau ingin mengenal dia dengan lebih lagi, sehingga kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi dirimu, engkau nanti bisa tanyakan kepada usher maupun kepada leaders. Di bookstore engkau bisa mengalami pertumbuhan akan pengenalan Kristus Yesus yang precise. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah ini. Tuhan Yesus, hari ini kami menerima firman-Mu yang luar biasa. Kami menerima firman-Mu yang merefresh kami, menyegarkan kami. Kami mandi daripada air firman-Mu itu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, sungguh menyegarkan ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami ingin pulang dengan berkat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati-Mu dan Dia melindungi-Mu. Dia selalu wajahnya dihadapkan kepadamu. Dia selalu bersinar wajahnya kepadamu. Sinaran wajahnya, sinar yang penuh kasih, sinar yang menerangi dirimu, menunjukkan betapa bersihnya engkau, dibersihkan oleh darah Yesus. Betapa kudusnya engkau, hai orang-orang kudus. Dan dia berikan kepadamu kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Dan dia selalu tidak pernah memalingkan wajahnya daripadamu. Selalu menghadapkan wajahnya kepadamu. Selalu ingin melihatmu. Selalu ingin berbicara kepadamu. Selalu ingin mendekapmu. Selalu ingin mengasihimu. Dan dia berikan kepadamu damai sejahtera-Nya yang luar biasa. Dan semua umat yang percaya dan dikasihi Tuhan boleh katakan amin. See you next week. Have a blessed weekend.